terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Mardiansyah, ada yang kedua ada Nila Sari, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nabila Najwa. Kami akan membawakan judul makalah yaitu Hakikat Idealisme, Objektif, dan Empirisme dalam Filsafat yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu yaitu Pak Sabran MPD. Dalam makalah ini latar belakangnya yaitu adalah dalam paham filsafat, idealisme dan empirisme merupakan dua paham yang saling bertentangan. Idealisme itu menganut tokoh-tokoh pemikir, sedangkan empirisme yaitu aliran yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Aliran filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang mengagungkan jiwa, mempertemukan antara jiwa dan cita yang melahirkan sebuah angan-angan yaitu dunia idea. Adapun rumusan masalahnya itu adalah apa pengertian dari idealisme, siapa saja tokoh dari idealisme ini, yang ketiga yaitu apa itu empirisme, yang keempat yaitu siapa saja tokoh empirisme ini. Adapun pengertian dari idealisme objektif adalah idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang dikendalikan oleh Schelling. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan kepada bahwa hakikat itu adalah segala sesuatu. Dunia ini pertama didefinisikan oleh Plato. Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme ini. Menurut Plato, dunia luar yang dapat ditangkap oleh pasca indera kita bukanlah dunia real, melainkan bayangan dari dunia idea yang abadi dan real. Adapun tokoh-tokoh idealisme 1. Johann Gottlieb Fichte. Johann Gottlieb Fichte lahir pada tanggal 19 Mei 1762 di Ramenau. Pada tahun 1798, Fichte menerbitkan artikel berjudul The Basis of Our Belief in a Divine Government of the World. Namun setelah itu dia dituduh sebagai ateis karena telah mengkarakteristikkan Tuhan sebagai aturan moral di dunia. Pemikiran filsafat dari Fichte, filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, Joseph Schelling. Joseph Schelling dilahirkan di kota Lemberg, Waterberg pada tanggal 27 Januari 1775. Di dalam filsafat transcendental, Schelling menjelaskan tentang bagaimana sang ideal merealisasikan dirinya sebagai kehendak. Yang ketiga yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lahir di Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770 Masehi dan meninggal pada 17 November 1831 Masehi. Hegel dapat menerima adanya penggolongan menjadi idealisme subjektif dan idealisme objektif. Dari sini ia mengemukakan filsafat tesis antites dan ia mendirikan alur pemikirannya sendiri yang disebutnya idealisme absolut sebagai sintesis tertinggi dibanding dengan idealisme subjektif atau yang biasa disebut dengan tesis. Yang ketiga, pengertian empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran di dalam dunia filsafat yang menitikkan beratnya pengalaman indera sebagai sumber utama dan asal-usul pengetahuan manusia. Aliran yang berkembang pesat pada masa Renaissance ini dirintis oleh seorang filsuf Inggris, Francis Bacon de Verulam, dan kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lain seperti John Locke, George Berkeley, Thomas Hobbes, dan David Hume. D. Tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama adalah Johann Lux. Dia dilahirkan di Wellington, kota Somerset tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat pada tahun 1704 di Oates, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan
kedokteran. Seperti yang dikatakannya di dalam buku yang berjudul Exact Counter Human Understanding, bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indera. Tanpa mata tiada warna, tanpa telinga tiada bunyi, dan sebagainya. Tokoh empirisme berasal dari pandangan tabur salah Johann Lux yang merupakan konsep environmentologi yang dikenal tabursa. Belakang tablet kertas catatan kosong digambarkan seperti keadaan jiwa. Jiwa itu laksana jiwa kertas kosong, tidak berisi apa-apa, tidak juga ada idea di dalamnya. Ia berisi sesuatu. Sudah mendapatkan pengalaman, di dalam pengalaman itu kita dapat seluruh pengetahuan, dan dari sanalah asal seluruh pengetahuan. Yang kedua yaitu David Hume. David Hume dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1711. Hume menerapkan teori empirisme dalam mengkaji eksistensi Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan yang menurut orang rasionalisme memang sudah ada di dalam alam bawaan sebenarnya tidak nyata. Menurut Hume, pengetahuan akan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya kesan pengalaman yang kita rasakan akan adanya Tuhan. Persoalan Tuhan merupakan persoalan yang berkaitan dengan metafisika. Dan yang ketiga terakhir yaitu Herbert Spencer, dilahirkan di Dundee, Inggris pada 27 April 1824. Spencer juga menawarkan teori evolusi dari masyarakat yang militan menuju industrial. Masyarakat yang lebih awal digambarkan disusun untuk melakukan peperangan yang ofensif dan defensif. Akan tetapi sering dengan kemunculan masyarakat industri, peperangan tidak lagi bermanfaat lagi dan malah sering melintangi evolusi selanjutnya. Masyarakat industri lebih didasarkan pada persahabatan atau spasialisme yang rumit. Peperangan tidak lagi bermanfaat lagi dan malah sering melintangi evolusi selanjutnya. Masyarakat industri lebih didasarkan pada persahabatan atau spasialisme yang rumit. Pengakuan atas hak atas prestasi keseimbangan dan sifat-sifat bawaan, dan kerjasama sukarela di antara para individu yang disiplin. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan kami adalah idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu mempunyai hakikat. Yang kedua yaitu tokoh idealisme diantaranya adalah Johann Gottlieb Fichte, Joseph Schelling, Georg Friedrich Hegel. Dan empirisme merupakan suatu aliran di dalam dunia filsafat yang menitik beratkan pengalaman indera sebagai sumber utama dan asal usul pengetahuan manusia. Dan tokoh empirisme yaitu ada Johann Lux, David Hume, Herbert Spencer. Demikian, itu saja penjelasan dari kami. Demikianlah saya sendiri Mardiamsyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada lebihnya alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.